Pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, wilayah Martapura di Kalimantan Selatan sudah dikenal sebagai daerah yang kuat dengan tradisi Islam masyarakat Banjar. Pengajian Al-Quran, majelis ilmu dan pendidikan agama dilakukan di langgar, surau, maupun rumah para ulama. Namun saat itu belum banyak lembaga pendidikan Islam yang memiliki sistem pembelajaran teratur seperti pesantren besar di Pulau Jawa. Sebagian masyarakat yang ingin memperdalam ilmu agama harus belajar berpindah-pindah kepada guru tertentu atau pergi keluar daerah. Di tengah keadaan itulah lahirlah seorang ulama bernama Kiai Haji Jamaluddin. Beliau dikenal sebagai tokoh agama yang memiliki perhatian besar terhadap pendidikan Islam dan pembinaan masyarakat. Dengan ilmu agama yang dimilikinya, beliau mulai mengajar masyarakat sekitar Martapura melalui pengajian sederhana yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada masa tersebut, masyarakat Banjar memiliki semangat belajar agama yang tinggi. Pengaruh ulama sangat dihormati, sementara hubungan antara guru dan murid dijaga dengan adab yang kuat. Kitab-kitab dasar tauhid, fikih mazhab Syafi'i, tasawuf, dan bahasa Arab mulai diajarkan secara lebih teratur kepada para pelajar agama. Melihat semakin banyak orang yang ingin belajar, Kiai Jamaluddin mulai memikirkan perlunya lembaga pendidikan yang tetap dan terorganisir. Tujuannya bukan hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga mencetak kader ulama yang mampu membimbing masyarakat Banjar di masa depan. Dari pemikiran inilah, kemudian lahir gagasan mendirikan sebuah pondok pesantren di Martapura. Keadaan masyarakat saat itu juga sedang mengalami perubahan. Pengaruh pendidikan modern mulai masuk melalui sistem sekolah kolonial Belanda. Tetapi banyak masyarakat Muslim tetap menginginkan pendidikan agama yang kuat dan sesuai dengan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu, kehadiran pesantren dianggap penting untuk menjaga ilmu agama, akhlak, dan identitas keislaman masyarakat Banjar. Martapura sendiri sejak lama dikenal sebagai daerah para ulama. Banyak tokoh agama lahir dan mengajar di wilayah ini, sehingga suasana keilmuan Islam berkembang cukup kuat dibanding beberapa daerah lain di Kalimantan pada masa itu. Lingkungan seperti inilah yang menjadi dasar tumbuhnya lembaga pendidikan Islam yang kemudian dikenal dengan nama Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Menjelang awal abad ke-20, pengajian yang diasuh Kiai Jamaluddin semakin ramai didatangi penuntut ilmu dari berbagai kampung. Sebagian datang untuk membaca Al-Quran, sebagian lain memperdalam ilmu fikih, tauhid, dan akhlak. Dari perkembangan inilah awal berdirinya Darussalam mulai terbentuk sebelum akhirnya resmi menjadi pondok pesantren yang dikenal luas oleh masyarakat Kalimantan Selatan. Pada tahun 1914, Kiai Jamaluddin secara resmi mendirikan pondok pesantren Darussalam Martapura di Martapura, Kalimantan Selatan. Nama Darussalam memiliki makna kampung keselamatan atau rumah kedamaian, mencerminkan harapan agar tempat tersebut menjadi pusat ilmu, akhlak, dan pembinaan umat Islam. Pada awal berdirinya, sistem pembelajaran masih sederhana. Para santri belajar langsung di hadapan guru dengan metode halakoh, yaitu duduk melingkar sambil mendengarkan penjelasan kitab. Pengajaran dilakukan di bangunan sederhana dengan fasilitas yang terbatas, tetapi semangat belajar para santri sangat tinggi. Banyak di antara mereka datang dari kampung-kampung sekitar Martapura untuk memperdalam ilmu agama. Pelajaran utama yang diajarkan saat itu berfokus pada Al-Quran, fikih mazhab Syafi'i, ilmu tauhid, tasawuf, nahwu, sorof, dan adab. Kitab-kitab kuning menjadi dasar pembelajaran. Santri tidak hanya diajarkan memahami ilmu agama, tetapi juga dibentuk akhlaknya melalui kedisiplinan, penghormatan kepada guru, dan kehidupan sederhana di lingkungan pesantren. Perkembangan Darussalam berlangsung cukup cepat. Nama Kiai Jamaluddin mulai dikenal sebagai ulama yang istiqomah dalam mengajar dan membina masyarakat. Pengajian yang awalnya kecil semakin ramai dihadiri penuntut ilmu dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Sebagian santri bahkan menetap di sekitar pesantren agar dapat belajar lebih lama. Pada masa itu, perjalanan menuju Martapura tidak semudah sekarang. Banyak santri harus menempuh perjalanan jauh menggunakan jalur sungai atau berjalan kaki selama berhari-hari. Itu menunjukkan besarnya keinginan masyarakat untuk belajar agama di Darussalam. Hubungan antara guru dan santri juga sangat erat, karena pendidikan saat itu lebih menekankan keberkahan ilmu dan adab selain pemahaman pelajaran. Darussalam kemudian mulai dikenal sebagai pusat pendidikan Islam tradisional masyarakat Banjar. Dari tempat inilah lahir generasi awal pelajar agama yang nantinya menyebarkan dakwah ke berbagai daerah Kalimantan.
pengaruh pesantren terus meluas karena lulusan Darussalam kembali ke daerah masing-masing sebagai guru agama, imam maupun pembimbing masyarakat. Di tengah pengaruh pendidikan kolonial Belanda yang semakin berkembang, Darussalam tetap mempertahankan identitas pendidikan Islam tradisional. Pesantren ini menjadi tempat masyarakat menjaga ilmu agama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang pada mazhab Syafi'i. Karena itulah, keberadaan Darussalam semakin dihormati oleh masyarakat Banjar dan perlahan menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terbesar di Kalimantan Selatan. Setelah masa awal pendirian, Pondok Pesantren Darussalam Martapura memasuki fase perkembangan besar di bawah kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar yang menggantikan kepemimpinan Kiai Haji Hasan Ahmad yang juga sebelumnya menggantikan kepemimpinan Kiai Haji Jamaluddin. Beliau merupakan salah satu ulama penting yang sangat berpengaruh dalam memperluas sistem pendidikan dan memperkuat kedudukan Darussalam sebagai pusat ilmu agama di Kalimantan Selatan. Kiai Muhammad Kashful Anwar dikenal memiliki kedalaman ilmu agama serta perhatian besar terhadap pendidikan santri. Di bawah bimbingannya, sistem pengajaran di Darussalam menjadi lebih teratur, pengkajian kitab kuning diperluas, dan pembelajaran berbagai cabang ilmu Islam dilakukan dengan lebih mendalam. Santri tidak hanya mempelajari dasar agama, tetapi juga diajarkan ilmu fikih tingkat lanjut, tafsir, hadis, usul fikih, balaghah, dan ilmu alat bahasa Arab. Pada masa ini, jumlah santri meningkat sangat pesat. Penuntut ilmu datang dari berbagai daerah Kalimantan, bahkan luar daerah. Nama Darussalam semakin dikenal karena kualitas pengajaran dan kedisiplinan pendidikannya. Banyak masyarakat mulai memandang pesantren ini sebagai tempat lahirnya calon ulama dan guru agama yang memiliki pemahaman kuat terhadap ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Peran Kiai Muhammad Kashful Anwar tidak hanya terbatas pada pengajaran di lingkungan pesantren. Beliau juga aktif membina masyarakat melalui dakwah dan majelis ilmu. Kehadirannya membuat hubungan antara pesantren dan masyarakat Banjar semakin erat. Darussalam bukan lagi hanya tempat belajar santri, tetapi juga menjadi pusat rujukan keagamaan masyarakat Kalimantan Selatan. Pada periode ini, kehidupan pesantren masih sederhana. Para santri hidup dengan kemandirian dan kedisiplinan tinggi. Banyak yang tinggal di pondok kayu sederhana di sekitar area pesantren. Meski fasilitas terbatas, semangat menuntut ilmu tetap kuat karena masyarakat saat itu memandang ilmu agama sebagai sesuatu yang sangat mulia. Darussalam juga mulai melahirkan banyak alumni yang kemudian menyebarkan dakwah Islam ke berbagai wilayah. Sebagian menjadi guru agama, imam masjid, pendakwah, dan pendidik majelis ilmu di daerah masing-masing. Dari sinilah pengaruh Darussalam meluas ke berbagai pelosok Kalimantan dan membentuk jaringan ulama Banjar yang cukup besar. Di tengah perubahan zaman dan berkembangnya pendidikan modern, Darussalam tetap mempertahankan ciri khas pendidikan pesantren tradisional. Kitab kuning, adab kepada guru, serta kehidupan sederhana santri tetap dijaga sebagai bagian penting dalam pembentukan ilmu dan akhlak. Hal itu membuat Darussalam dikenal bukan hanya karena luasnya ilmu yang diajarkan, tetapi juga karena kuatnya pendidikan akhlak di dalamnya. Perkembangan besar pada masa Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar menjadi salah satu fondasi utama yang membuat Darussalam mampu bertahan dan terus berkembang hingga menjadi salah satu pesantren paling berpengaruh di Kalimantan Selatan. Memasuki masa perjuangan kemerdekaan dan setelah Indonesia merdeka, Pondok Pesantren Darussalam Martapura semakin memiliki pengaruh besar dalam kehidupan masyarakat Banjar. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat dan penyebaran dakwah Islam di Kalimantan Selatan. Pada masa itu, para ulama dan santri memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat. Mereka menjadi tempat bertanya dalam persoalan agama, sosial, hingga kehidupan sehari-hari. Alumni Darussalam yang telah kembali ke daerah masing-masing mulai mendirikan pengajian, madrasah, dan majelis ilmu sehingga jaringan pendidikan Islam semakin luas di berbagai wilayah Kalimantan. Peran dakwah Darussalam berkembang melalui hubungan kuat antara guru, santri, dan masyarakat. Banyak ulama lulusan Darussalam dikenal karena kesederhanaan hidup, kedalaman ilmu, dan akhlak mereka. Hal itu membuat masyarakat semakin percaya kepada pendidikan pesantren sebagai tempat membentuk pribadi yang berilmu dan beradab. Di tengah perubahan sosial setelah kemerdekaan, Darussalam tetap mempertahankan tradisi keilmuan Islam klasik. Pengajaran kitab kuning terus dijaga sebagai inti pendidikan pesantren. Santri dididik untuk memahami ilmu agama secara mendalam, sekaligus mengamalkan adab dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi menghormati guru,
disiplin belajar, dan kehidupan sederhana tetap menjadi bagian penting dalam pendidikan di Darussalam. Pada periode ini juga, lahir banyak tokoh agama yang kemudian memiliki pengaruh besar di masyarakat Banjar. Sebagian menjadi ulama terkenal, pengasuh majelis taklim, imam masjid, dan pendidik agama. Pengaruh Darussalam semakin terlihat karena banyak daerah di Kalimantan Selatan memiliki hubungan keilmuan dengan pesantren tersebut. Salah satu tokoh yang dikenal luas dalam lingkungan keilmuan Banjar adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Beliau memiliki hubungan kuat dengan tradisi pendidikan ulama Martapura yang berkembang dari lingkungan Darussalam. Kehadiran ulama-ulama seperti beliau semakin memperbesar pengaruh keilmuan Islam Martapura hingga dikenal di berbagai daerah Indonesia. Selain menjadi pusat pendidikan, Darussalam juga mulai dikenal melalui kegiatan keagamaan masyarakat seperti pengajian besar, peringatan Hari Islam, dan majelis ilmu yang dihadiri banyak orang. Hubungan antara pesantren dan masyarakat tetap terjaga erat karena para ulama Darussalam aktif membimbing umat secara langsung. Pada masa ini, Darussalam telah berubah dari pengajian kecil menjadi salah satu pusat pendidikan Islam terbesar di Kalimantan Selatan. Pengaruhnya tidak hanya terasa di lingkungan pesantren, tetapi juga dalam budaya religius masyarakat Banjar yang sangat menghormati ulama dan tradisi keilmuan Islam. Seiring perkembangan zaman, Pondok Pesantren Darussalam Martapura mulai memasuki masa modernisasi pendidikan. Perubahan ini dilakukan secara bertahap, tanpa meninggalkan tradisi utama pesantren yang telah dijaga sejak awal berdiri. Darussalam tetap mempertahankan pengajaran kitab kuning dan sistem pendidikan agama tradisional, tetapi mulai menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat modern. Pada masa ini, sistem pendidikan formal mulai berkembang di lingkungan pesantren. Selain pengajian tradisional, dibentuk jenjang madrasah dan sekolah yang lebih teratur. Santri tidak hanya mempelajari ilmu agama, tetapi juga mendapatkan pelajaran umum agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Meski demikian, pendidikan akhlak dan adab tetap menjadi dasar utama pembentukan santri. Perubahan tersebut membuat Darussalam semakin diminati masyarakat. Jumlah santri terus bertambah dari berbagai daerah Kalimantan bahkan luar pulau. Lingkungan pesantren juga mengalami perkembangan fisik dengan bertambahnya ruang belajar, asrama, masjid, dan fasilitas pendidikan lainnya. Meski sudah berkembang besar, suasana kehidupan sederhana khas pesantren tetap dipertahankan. Pada periode ini, Darussalam berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi dan pembaharuan. Para ulama pesantren memahami bahwa pendidikan modern perlu diikuti, tetapi identitas keilmuan Islam klasik tidak boleh hilang. Karena itu, pengajaran kitab-kitab ulama terdahulu tetap menjadi inti pendidikan, sementara sistem administrasi dan pembelajaran mulai ditata lebih rapi. Pengaruh Darussalam semakin luas karena alumninya tersebar di berbagai daerah sebagai guru, dai, pimpinan majelis taklim, dan pendidik Islam. Banyak masyarakat Banjar masih menjadikan Darussalam sebagai salah satu tujuan utama pendidikan agama bagi anak-anak mereka. Hubungan emosional masyarakat dengan pesantren juga tetap kuat karena Darussalam dianggap bagian penting dari sejarah dan budaya Islam Banjar. Selain pendidikan formal, kegiatan dakwah dan majelis ilmu terus berkembang. Pengajian yang diasuh ulama-ulama Darussalam dihadiri ribuan masyarakat. Tradisi haul ulama, pembacaan maulid, dan majelis zikir menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan religius masyarakat Martapura dan sekitarnya. Memasuki era modern, Darussalam juga menghadapi tantangan baru, seperti perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan pergeseran pola pendidikan masyarakat. Namun pesantren tetap mampu bertahan karena kuatnya dasar keilmuan, dukungan masyarakat, dan kedudukan ulama yang masih sangat dihormati di Kalimantan Selatan. Dari masa ke masa, Darussalam tetap dikenal sebagai salah satu pesantren yang menjaga tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan corak mazhab Syafi'i. Perpaduan antara ilmu, akhlak, dan tradisi keagamaan inilah yang membuat pesantren tersebut terus bertahan dan memiliki pengaruh besar hingga sekarang. Pada masa sekarang, Pondok Pesantren Darussalam Martapura tetap menjadi salah satu pusat pendidikan Islam paling berpengaruh di Kalimantan Selatan. Setelah lebih dari 1 abad berdiri, pesantren ini masih mempertahankan ciri khasnya sebagai lembaga yang menjaga tradisi ilmu agama, akhlak, dan pendidikan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jumlah santri yang belajar di Darussalam terus bertambah dari berbagai daerah di Indonesia. Martapura dikenal luas sebagai kota santri karena kuatnya pengaruh pesantren dan banyaknya kegiatan agama yang hidup di tengah masyarakat.
Kehadiran Darussalam juga menjadikan kota tersebut sebagai salah satu pusat pembelajaran Islam di Pulau Kalimantan. Tradisi pengajian kitab kuning tetap menjadi inti pendidikan di pesantren. Santri masih mempelajari ilmu fikih, tauhid, tasawuf, tafsir, hadis, nahwu, dan syaraf dengan metode yang diwariskan para ulama terdahulu. Walaupun zaman berubah dan teknologi berkembang, Darussalam tetap menjaga identitas keilmuan klasik yang menjadi dasar berdirinya pesantren sejak masa Kiai Haji Jamaluddin. Pengaruh Darussalam semakin besar karena hubungan kuatnya dengan ulama-ulama Banjar yang terkenal luas di masyarakat. Salah satu nama yang paling dikenal adalah Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Majelis beliau yang berkembang besar di Martapura membuat perhatian masyarakat terhadap tradisi keilmuan Islam Banjar semakin meningkat. Walaupun memiliki jalur dakwah dan majelis sendiri, hubungan keilmuan dengan lingkungan ulama Martapura tetap sangat erat. Darussalam juga terus melahirkan guru agama, dai, imam masjid, dan pendidik Islam yang tersebar di berbagai wilayah. Banyak alumninya menjadi pengasuh pesantren, pembina majelis taklim hingga tokoh masyarakat. Dari generasi ke generasi, pengaruh pesantren tetap hidup melalui murid-murid yang meneruskan dakwah dan pendidikan Islam di daerah masing-masing. Selain pendidikan, tradisi religius masyarakat Banjar juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan ulama Martapura dan Darussalam. Kegiatan haul ulama, pembacaan maulid, pengajian besar, serta majelis zikir terus dihadiri ribuan jamaah setiap tahun. Tradisi tersebut menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan dan memperlihatkan kuatnya penghormatan kepada ilmu dan ulama. Meski menghadapi tantangan modern seperti perubahan budaya, perkembangan media digital, dan pola pendidikan baru, Darussalam tetap mampu bertahan karena akar sejarah yang kuat dan dukungan besar dari masyarakat. Pesantren ini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga bagian dari identitas sejarah Islam masyarakat Banjar. Hingga sekarang, Darussalam tetap dikenal sebagai salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Kalimantan. Dari pengajian sederhana pada awal abad ke-20, pesantren ini berkembang menjadi pusat ilmu agama yang melahirkan banyak ulama dan memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan Islam di Kalimantan Selatan.